Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita belajar matematika bersama saya Pak Imawan Sulastomo. Materi pokok yang kita pelajari kali ini adalah materi lingkaran. Perhatikan gambar berikut ini. Gambar yang pertama ini adalah gambar sebuah lingkaran. Lalu gambar yang kedua ini adalah gambar daerah yang dibatasi oleh lingkaran, di mana daerah tersebut dipotong-potong dengan ukuran yang sama, dengan dua warna yang berbeda, lalu hasil perpotongannya disusun sedemikian rupa menyerupai bentuk jajar genjang. Gambar berikutnya adalah sebuah lingkaran yang di dalamnya terdapat unsur-unsur lingkaran. Di sini tampak ada jari-jari dan diameter lingkaran. Tujuan pembelajaran yang ingin kita capai adalah yang pertama, dapat menyebutkan unsur-unsur lingkaran. Yang kedua, dapat memahami unsur-unsur lingkaran. Perhatikan gambar lingkaran beserta unsur-unsurnya berikut ini. Unsur-unsur lingkaran yang pertama adalah titik pusat lingkaran. Titik pusat lingkaran adalah sebuah titik yang berada tepat di tengah lingkaran. Dari gambar tersebut, yang berkedudukan sebagai lingkaran adalah titik O. Perhatikan titik O di sini terletak tepat di tengah-tengah lingkaran ini. Maka titik O ini kita sebut sebagai titik pusat lingkaran. Unsur yang kedua adalah jari-jari yang disimbolkan dengan huruf R. Jari-jari lingkaran adalah ruas garis yang menghubungkan lingkaran dengan titik pusat lingkaran. Yang berkedudukan sebagai jari-jari lingkaran adalah ruas garis OA, ruas garis OB, dan ruas garis OC. Mari kita lihat ruas garis OA, ruas garis OB, ruas garis OC. Ruas garis tersebut menghubungkan lingkaran ini dengan titik pusat lingkaran O. Maka ruas garis OA, OB, dan OC kita sebut sebagai jari-jari lingkaran. Unsur yang ketiga adalah garis tengah atau diameter yang disimbolkan dengan huruf D. Garis tengah atau diameter adalah ruas garis yang menghubungkan dua titik pada lingkaran dan melalui titik pusat lingkaran, yaitu yang berkedudukan sebagai diameter lingkaran adalah ruas garis BC. Ruas garis BC, kita lihat ruas garis BC ini adalah ruas garis yang menghubungkan dua titik pada lingkaran, yaitu titik B dan titik C. Lalu dihubungkan dengan ruas garis ini melalui titik pusat lingkaran. Maka ruas garis BC kita sebut sebagai diameter lingkaran. Hubungan jari-jari dan diameter. Jari-jari sama dengan setengah kali diameter. Dapat kita katakan bahwa jari-jari adalah setengahnya diameter atau setengah dari diameter. Atau dapat ditulis diameter sama dengan 2 kali jari-jari. Dapat kita pahami bahwa diameter adalah 2 kalinya jari-jari. Kita lihat jari-jari OB dan jari-jari OC adalah ruas garis atau jari-jari yang sama panjang. Jari-jari OB dan OC digabungkan membentuk diameter BC. Maka jelas bahwa diameter ini
merupakan hasil penjumlahan dua buah jari. Maka diameter panjangnya adalah 2 kali jari. Atau karena jari-jari OB dan OC sama panjang, maka jari-jari OB dan OC ukurannya adalah setengah dari diameter, yaitu setengah diameter BC. Unsur yang keempat adalah busur lingkaran. Busur lingkaran adalah garis lengkung yang merupakan bagian dan atau potongan dari sebuah lingkaran. Dari gambar tersebut yang merupakan busur lingkaran adalah busur minor AB, busur mayor AB, busur minor AC, busur mayor AC, dan busur BC. Mari kita tunjukkan busur minor AB. Busur minor AB ini adalah busur minor AB. Garis lengkung yang menghubungkan titik A ke titik B kita sebut sebagai busur minor AB. Sedangkan garis lengkung yang ini sama-sama garis lengkung menghubungkan titik A ke titik B kita sebut sebagai busur mayor AB. Dikatakan busur minor AB ini karena busur ini ukurannya lebih pendek dibandingkan busur yang panjang. Busur yang panjang kita sebut sebagai busur mayor AB. Berikutnya busur minor AC. Garis lengkung AC ini kita sebut sebagai busur minor AC. Sedangkan garis lengkung AC yang lebih panjang ini kita sebut sebagai busur mayor AC. Lalu busur BC. Ini adalah busur BC dari pointer yang bergerak dari B ke C ini bergerak ke kiri. Lalu busur pointer yang bergerak dari B ke C yang bergerak ke kanan ini sama-sama merupakan busur BC. Karena ruas garis BC tadi adalah diameter, maka panjangnya busur BC yang ke kiri ini dengan busur BC yang ke kanan panjangnya sama, maka kita tidak menyebutkan dengan busur minor atau mayor. Jika busur ditulis tanpa menggunakan kata minor atau mayor, maka busur itu merupakan busur minor atau busur yang kecil atau busur yang pendek. Jadi ini tadi busur AB. Boleh kita sebut sebagai busur minor AB atau boleh kita sebut busur minor AB saja tanpa kata minor. Busur AB otomatis busur minor AB. Busur AC otomatis busur minor AC. Unsur yang kelima adalah tali busur lingkaran. Tali busur lingkaran adalah ruas garis yang menghubungkan dua titik pada lingkaran. Yang berkedudukan sebagai tali busur pada gambar di samping adalah ruas garis AC dan ruas garis BC. Kita lihat ruas garis AC ya. Ruas garis AC ini adalah ruas garis yang menghubungkan dua titik pada lingkaran, yaitu titik A dan titik C. Lalu ruas garis BC ini juga kita sebut sebagai tali busur karena ruas garis yang menghubungkan titik B dan C ya, titik B terletak pada lingkaran, titik C juga terletak pada lingkaran, maka ruas garis BC kita sebut sebagai tali busur lingkaran. Tali busur BC ini juga berkedudukan sebagai diameter lingkaran. Ya, ini
Tali busur BC juga sekaligus sebagai diameter lingkaran. Yang keenam adalah apotema. Apotema adalah ruas garis yang menghubungkan tali busur dengan titik pusat lingkaran secara tegak lurus. Yang merupakan apotema adalah ruas garis OD. Mari kita lihat ruas garis OD ini merupakan apotema. Ruas garis OD menghubungkan tali busur AC dengan titik pusat lingkaran yang dihubungkan secara tegak lurus. Ini adalah tanda bahwa sudut ini adalah sudut 90 derajat sehingga ruas garis OD dan ruas garis AC adalah saling tegak lurus. Unsur yang ketujuh adalah juring lingkaran. Juring lingkaran adalah daerah yang dibatasi oleh dua jari-jari dan busur lingkaran. Yang dimaksud oleh gambar di samping yang merupakan juring lingkaran adalah juring AOB, juring AOC, dan juring BOC. Mari kita tunjukkan juring AOB. Yang berwarna gelap ini merupakan juring AOB. Juring AOB ini dibatasi oleh dua jari-jari, yaitu jari-jari OA dan jari-jari OB serta busur AB. Ini adalah juring AOB atau juga dapat kita sebut sebagai juring minor AOB. Jika ini adalah juring minor, maka sisa dari luas daerah lingkaran ini kita sebut sebagai juring mayor AOB, yaitu semua yang berwarna putih, daerah yang semua yang berwarna putih ditambah daerah yang berwarna kuning. Karena daerah ini merupakan daerah yang dibatasi pula oleh jari-jari OA dan jari-jari OB serta busur AB, di mana busur AB-nya adalah busur mayor, sehingga juring yang terbentuk juga merupakan juring mayor. Selanjutnya juring AOC. Juring AOC. Nah, daerah inilah yang merupakan juring AOC, yaitu dua segitiga yang berwarna putih dan daerah yang berwarna kuning. Daerah ini dikatakan sebagai juring karena dibatasi oleh jari-jari OA dan jari-jari OC serta busur AC. Karena busur AC-nya adalah busur minor, maka juring ini juga merupakan juring minor AOC. Sementara luas daerah sisanya, yaitu ini adalah yang berwarna putih dan berwarna gelap, ini merupakan juring mayor AOC karena juga dibatasi oleh jari-jari OC dan jari-jari OA serta busur mayor AC. Selanjutnya juring BOC. Juring BOC ini yang berwarna putih adalah juring BOC, lalu daerah yang berwarna gelap ditambah yang putih ini ditambah yang kuning ini juga merupakan juring BOC. Juring BOC yang bawah ini dan juring BOC yang atas ini sama-sama dibatasi oleh jari-jari OB dan jari-jari OC. Nah, kita tidak menyebutnya juring minor ataupun juring mayor karena bagian yang ini 3 warna dengan yang satu warna putih mempunyai ukuran yang sama, luas yang sama. Berikutnya unsur yang ke-8 adalah tembereng. Tembereng adalah daerah yang dibatasi oleh tali busur dan busur lingkaran. Dari gambar tersebut, yang dimaksud tembereng adalah daerah yang dibatasi tali busur AC dan busur AC. Mari kita lihat tali busur AC. Ini adalah tali busur AC.
Lalu ini adalah busur AC. Maka daerah yang berwarna kuning inilah yang disebut sebagai tembereng. Istilah minor atau mayor dapat digunakan pada busur, juring, atau tembereng. Maka ada istilah busur minor, busur mayor, juring minor, juring mayor, serta tembereng minor, tembereng mayor. Sekali lagi, kalau juring minor, busur minor, juring minor, dan tembereng minor sering hanya disebut sebagai busur, juring, dan tembereng tanpa kata minor. Ini adalah gambar dari juring mayor AOB. Dari gambar sebelumnya ini adalah titik O, lalu di sini tadi ada titik A, serta di sini adalah titik B. Maka daerah yang berwarna putih ini merupakan juring mayor AOB. Juring mayor AOB ditambah dengan juring minor AOB, ya ini juga O, ini A, ini B. Juring mayor ditambah juring minor akan membentuk daerah satu lingkaran penuh, ya. Membentuk daerah satu lingkaran penuh, kita perhatikan juring mayor AOB digabung dengan juring minor AOB, maka akan membentuk sebuah daerah lingkaran penuh. Ya. Demikian unsur-unsur lingkaran sudah kita pahami bersama. Mudah-mudahan materi ini dapat kita pahami, dapat kalian pahami dengan baik, dan semoga bermanfaat. Akhirnya saya ucapkan terima kasih. Sampai jumpa pada pembelajaran berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.